Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas tentang hasil tes ITP yang kemarin kalian sudah sempat isi bareng-bareng. Jadi bagaimana sih hasil tes ITP pada kelas 11 OTKP 1? Jadi sebelum itu Ibu menjelaskan kembali, ITP merupakan sebuah instrumen untuk memahami tingkat perkembangan individu khususnya pada jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK maupun perguruan tinggi. Nah, apa aja sih aspek-aspek yang diukur pada tes ITP ini? Nah, aspek yang diukur itu ada 11 aspek. Jadi, aspek apa saja sih yang dapat diukur oleh tes ITP ini? Jadi, aspek pertama ada landasan hidup religius, perilaku etis, kematangan emosional, ada kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, ada peran sosial sebagai pria atau wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, hasil tes ITP-nya pada kelas 11 OTKP 1 itu bagaimana sih? Nah, ini dia. Ada sebuah grafik yang merupakan gambaran dari hasilnya, yaitu rata-rata tingkat perkembangan yang diperoleh 11 OTKP 1 ada nilainya itu 6,7, di mana dilihat pada garis kuning itu yang menandakan rata-ratanya, dan adapun rata-rata konsistensinya ada 6,62 nilainya, serta detail skor setiap aspek perkembangannya itu pada aspek pertama mendapatkan nilai 6,7, pada aspek perilaku etis 6,5, kematangan emosional 5,94, kematangan intelektual 5,81, dan aspek kesadaran tanggung jawab mendapatkan nilai 6,13, peran sosial sebagai pria atau wanita 6,26, penerimaan diri dan pengembangannya 6,27, kemandirian perilaku ekonomis 6,12, wawasan dan persiapan karir 6,17, kematangan hubungan dengan teman sebaya 5,93, dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga itu 6,4, di mana pada 11 OTKP 1 ini terdapat 4 aspek yang berada nilainya itu di bawah rata-rata, yaitu aspek perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, dan juga pada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya. Walaupun nilainya tidak terlalu rendah, namun pada aspek-aspek tersebut itu merupakan nilai yang paling rendah di antara aspek-aspek yang lain. Jadi pada aspek-aspek yang rendah ini Ibu tandai dengan tulisan yang berwarna merah. Jadi seperti itu untuk hasil tes ITP pada kelas 11 OTKP 1. Nah, dari ke-11 aspek ini kan sudah terdapat 4 aspek yang di bawah rata-rata nilainya, namun yang paling rendah pada hasil tes ITP di 11 OTKP 1 itu ada pada 3 aspek. Nah, aspeknya itu apa aja sih? Ada aspek dari kematangan emosional, aspek kematangan intelektual, ada pada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, dari ketiga aspek yang rendah ini bagaimana sih gambarannya? Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan juga dari 3 aspek terendah itu gambarannya seperti apa, dan apakah dari 3 aspek ini membutuhkan layanan bimbingan dan konseling yang intens. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi ada 3 aspek terendah ya di kelas 11 OTKP 1, yaitu pada aspek kematangan intelektual dan aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya, adapun pada aspek
kematangan emosional, di mana nilai-nilainya adalah 5,81, aspek kedua mendapatkan nilai 5,93, dan pada aspek ketiga itu mendapatkan nilai 5,94. Nah, ini adalah 3 aspek terendahnya. Mari kita dapat lanjutkan ya, gambarannya seperti apa. Jadi untuk aspek pertama, kematangan intelektual, karena nilainya mendapatkan 5,81, maka tandanya pada aspek ini kalian semua, anak-anak semua sudah masuk kepada tahap saksama, dimana ditandai pada karena 3 aspek ini rendah, maka tanda-tandanya adalah anak-anak semua masih belum mampu bersikap dan berpikir secara kritis dan rasional, serta belum mampu untuk menilai dan membela hak pribadi. Yang kedua, ada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai 5,93, yang dimana memasuki pada tahap seksama, dan tandanya adalah belum dapat memahami tingkah laku orang lain, belum mampu bersikap empati, bekerja sama, dan menciptakan hubungan sosial. Dan yang ketiga, ada aspek kematangan emosional, sama aspek sebelumnya itu masuk pada tahap seksama, yaitu kurangnya akan kematangan emosional seperti kurang menjaga stabilisasi emosi, mudah cemas, dan sulit untuk mengemukakan pendapat. Nah, itu adalah gambaran-gambaran dari 3 aspek terendah. Nah, walaupun pada kelas 11 OTKP 1 memiliki 3 aspek terendah, namun ada aspek tertingginya juga nih. Nah, aspek tertingginya itu pada aspek penerimaan diri dan pengembangannya, dimana pada aspek ini anak-anak semua sudah memasuki tahap individualitas, dimana tandanya anak-anak sudah dapat menerima kondisi fisik serta mental yang dimiliki dengan baik, dapat mengembangkan cita-cita yang dimiliki, dan juga sudah mampu untuk mengembangkan bakat dan juga potensi yang dimiliki anak-anak semua. Yang kedua, ada peran sosial sebagai pria atau wanita, dimana sudah memasuki pada tahap individualitas juga, dimana anak-anak sudah mampu membedakan peran sosial antara pria dan wanita, lalu sudah mampu menyesuaikan tingkah laku dan juga kegiatan sesuai dengan jenis kelamin, dan juga pada wawasan dan persiapan karir sudah memasuki tahap individualitas, yaitu sudah dapat memasuki pada memahami jenis pekerjaan, kesungguhan dalam belajar, serta memiliki perencanaan karir, serta juga memiliki upaya dalam memahami keahlian. Nah, itu dari 3 aspek tertinggi. Nah, untuk itu dapat Ibu simpulkan bahwa karena kita melihat pada nilai rata-rata yang diperoleh, maka 11 OTKP 1 sudah memasuki pada tahap individualitas, karena rata-ratanya nilainya itu 6,7, dimana pada tahap ini anak-anak semua sudah memiliki ciri-ciri, yaitu sadar akan individualitas, sudah sadar ketika memiliki konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan, sudah menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri maupun orang lain, sudah mengenal eksistensi dan perbedaan individual, serta mampu untuk bersikap toleransi ketika menghadapi pertentangan hidup, serta mampu membedakan antara kehidupan personal maupun di luar diri kita, sudah mengenal kekompleksitasan diri, yaitu sudah mampu mengenal kesulitan di dalam diri, dan juga sudah mampu mengembangkan atau sudah mampu peduli terhadap masalah-masalah sosial. Nah, itu merupakan kesimpulan dari hasil tes ITP yang diperoleh pada anak-anak di 11 OTKP 1. Untuk itu, anak-anak yang sudah memasuki pada aspek yang nilainya tinggi, Ibu berharap anak-anak selalu mengembangkan aspek-aspek
aspek-aspek tersebut. Dan juga pada aspek-aspek terendah, Ibu harap kita bisa menjadikan aspek-aspek terendah itu menjadi lebih baik lagi. Untuk itu kita harus bekerja sama dengan baik untuk menjadikan aspek-aspek tersebut menjadi lebih berkembang. Nah, itu saja materi dari Ibu. Terima kasih kepada anak-anak semua. Tetap terus semangat belajar. Untuk itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kelas berikutnya, oke?